Shalom, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah, walaupun masih tetap kita harus melakukan lewat online, tidak saling bertatap muka, tapi kiranya urapan Tuhan, jamahan Tuhan tetap kita rasakan tetap sama. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujian Rohmu yang hidup.
nama Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, bahkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa, layakkanlah kami ya Bapa, untuk kami layak menerima segala berkat firman-Mu ya Bapa, segala, dan kiranya ya Bapa, ampuni kami, tolong kami, bantu kami, mampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kedamaian kepada kami, ketenangan kepada kami, bahkan Kau memberikan sukacita kepada kami ya Bapa, di mana kami, agar kami anak-anak-Mu bisa memuji dan membesarkan-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami, bersama kami, bahkan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau juga yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Anak-anak-Mu yang memimpin, bahkan juga yang melayani Engkau ya Bapa, kami butuh urapan-Mu, kami butuh jamahan-Mu ya Bapa, karena kami hanyalah manusia biasa yang banyak sekali memiliki kekurangan ya Bapa. Tapi kiranya ya Bapa, dengan kuasa-Mu sempurnakanlah kami untuk bisa melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, di nama Tuhan. Kita sudah menaikkan satu pujian. Kita angkat pujian, soraklah haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan memang hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, pastinya memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing, mungkin saat ini ada yang sedang berada di rumahnya atau mungkin di rumah keluarganya, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tetap ada di tengah-tengah kita, bersama-sama kita, menyertai kita, memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia menangkan dan diangkat dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar,
saudara ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah di tengah kita. Pujian ini mengatakan Dia memberikan kita kesenangan, memberikan kita kegirangan dengan sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan angkat lagi pujian Hatiku Percaya. Kiranya pujian ini pun menguatkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau kondisi saat ini kita tahu ya saudara ya, belum ada perubahan. Kita masih mengalami hal yang sama, di mana kita tidak bisa saling bertemu tatap muka, bahkan mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu mengadakan mujizatnya, memberikan mujizatnya kepada dunia ini pastinya ya saudara. Mari bersama-sama, mungkin pujian ini sebagai doa kita untuk dunia ini, untuk bumi ini pastinya, agar Tuhan mengampuni, bahkan menyelamatkan dan memulihkan dunia ini, bumi ini. Dan tentunya pasti dengan hal yang positif ya. Kita pasti semuanya rindu beribadah bersama-sama. Itu pasti, rindu melayani Tuhan bersama-sama, gitu kan ya. Rindu saling bercerita pastinya ya, bagaimana. Ya, kita angkat pujian Kota Tercinta. Merendahkan diri
biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Puji nama Tuhan, kiranya pujian ini boleh Tuhan dengar sehingga dunia ini boleh dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, fokus untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian, janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang
Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sudah menjodohkan nama-Mu ya Bapak. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kiranya ya Bapak, pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapak bisa memberikan damai sejahtera sukacita kepada seluruh anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Bapak, ampunilah kami, layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Bapak, agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kau jamah dia, kau pakai dia, kau urapi dia ya Bapak. Agar setiap kata yang keluar dari lidah-Mu lebih dari semuanya berasal dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sudah banyak memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, menjalani hari-hari kita yang dikatakan tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, Tuhan tertarik hatimu. Haleluya. Ternyata Tuhan tertarik kepada hati kita, bukan kepada masalah kita, bukan kepada wajah atau penampilan kita yang bagus, bukan pada harta yang kita punya. Ya, Tuhan itu hanya tertarik pada satu, yaitu hati kita. Baiklah, kita buka di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian B dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menilai kehidupan kita manusia itu dari hati. Saat kita memuji Tuhan, ada banyak orang mungkin kelihatannya sungguh-sungguh memuji Tuhan, tapi hatinya kemana? Manusia nggak bisa menilai, hanya Tuhan yang tahu. Hatinya sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau hatinya melayang-layang entah kemana, keluar sana. Nah, saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 bagian A dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, saudara, Tuhan itu menyelidiki hati, menguji batin. Bukankah ada satu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu sebenarnya kalau kita renungkan, pujian itu bukan main-main. Kita seolah-olah, ini loh Tuhan hatiku. Benar-benar hati kita yang sudah berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan rendah hati, ya, tidak merasa diri bisa melakukan segala sesuatu karena bisa, tetapi rendah hati, menyadari bahwa semua yang kita punya, kita miliki itu karena Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang menarik dan penting bagi Tuhan kecuali hati. Sebab itu biarlah kita mau senantiasa jangan coba-coba menyuap Tuhan. Kita mungkin pikir, oh saya mau berbuat ini itu supaya Tuhan tertarik. Tapi buat apa kalau hatinya tidak tulus, hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Banyak orang menyuap Tuhan dengan uang, dengan penampilan, ya, mungkin dengan penampilan yang bagus Tuhan tertarik. Ternyata tidak. Tuhan hanya tertarik kepada hati yang sungguh-sungguh rendah hati, mengandalkan Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menjaga hati kita. Karena selain ketika kita jaga hati kita terhindar dari dosa, terpancar kehidupan. Berarti kehidupan, pengharapan masa depan kita itu ditentukan oleh sikap hati kita. Nah, beberapa bukti bahwa Tuhan melihat hati. Ada ayat yang sering kita baca ya di dalam 1 Samuel, contoh yang pertama, pasal 16
1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kita akan sama-sama baca. Maaf, saya minum. Bisa minta tolong satu orang baca 1 Samuel 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, puji Tuhan. Di sini kita melihat satu cerita, satu kisah. Suatu kali Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai, memilih salah satu dari anaknya menggantikan Raja Saul. Karena diutus Tuhan, maka Nabi Samuel ini udah yakin pasti akan ketemu, menemukan orang yang dipilih Tuhan itu. Dan benar, dia masuk ke rumah Isai, dan mereka pasti sudah janjian untuk menyambut seorang nabi itu. Mereka pasti potong lembu, bikin pesta ya, karena mau ada pengurapan di rumah Isai. Nah, benar, sebagai seorang ayah, dia tahu yang akan dia tonjolkan pertama pasti anak sulungnya. Dia keluarkan anak yang pertama yang bernama Eliab. Ketika Nabi Samuel melihat Eliab keluar, wah, sudah pasti ini, karena penampilannya bagus ya, cocok untuk menggantikan Saul. Tetapi ketika Samuel berpikir dia akan segera mengurapi Eliab, firman Tuhan datang kepadanya. Ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata saudara, seorang nabi besar, seorang yang berhikmat, yang luar biasa hidup dekat dengan Tuhan. Manusia itu bisa salah menilai, bisa salah memilih. Nah, contohnya Samuel saja dia bisa salah pilih. Lalu Isai mengeluarkan anak yang nomor 2, Abinadab. Ternyata Abinadab pun bukan sembarangan orang, karena dia pun prajurit, bekerja sebagai panglima di istana Saul ketika Saul masih menjadi raja. Tuhan juga mengatakan hal yang sama, bukan. Padahal dalam hati Samuel, oh ini juga luar biasa. Lalu anak yang nomor 3, Syama, sampai nomor 4, 5, 6, sampai 7, Tuhan bilang bukan. Sehingga Samuel bingung dong, lah Tuhan suruh ke rumah Isai mengurapi seseorang jadi raja, semua anaknya udah dikeluarkan, kok tidak? Lalu dia bertanya kepada Isai, adakah engkau memiliki anak lain? Anak lagi? Kok kamu gak undang? Saudara, oh ada. Dia lagi mengembalakan dombanya di padang. Dombanya tidak banyak, 2 atau 3 ekor kan disebutkan. Nah, saudara, bayangkan, di rumah ada pesta, potong lembu, sapi, semua. Mungkin banyak tetangganya yang membantu masak, karena menyambut seorang nabi yang mengurapi raja. Gak dikasih tahu Daud. Itulah kerendahan hati Daud. Waktu dia dipanggil, dia gak marah sampai rumah. Nah, ketika dia tiba di rumah, dia melihat ada rame-rame, ya. Dia begitu polosnya, terengah-engah, pulang dari bekerja. Dan ayat yang ke-12, ketika Daud datang, ayat yang ke-12 saya bacakan dari 1 Samuel 16. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah saudara, waktu Daud datang pulang ke rumah, langsung Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, urapi dia. Dan akhirnya Daud yang tidak dipandang oleh orang lain tentang perawaannya, pangkatnya, kedudukannya, tidak dianggap baik oleh mungkin tetangga, kakak-kakaknya, orang tuanya. Kalau kita lihat kisah Daud,
tapi Tuhan memandangnya. Karena apa? Tuhan melihat hati Daud yang begitu cinta Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan. Dia yang pantas dan layak untuk memimpin umat Tuhan bangsa Israel. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau kita baca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12. Saya akan baca cepat saja supaya saya nggak ulang cerita ya. Kita Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, ayat 41 maaf. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, saudara, di sini kita melihat sekali lagi bahwa Tuhan tidak melihat jumlah korban seseorang. Yang Tuhan lihat adalah hati. Kalau kita lihat Yesus duduk di depan peti persembahan, dia memperhatikan orang memasukkan uang. Ada orang kaya, dia memasukkan uang yang banyak. Sementara ada ibu janda, dia hanya memasukkan 2 peser, 1 duit. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Dia memberitahu, sesungguhnya korban yang paling besar yang berkenan kepada Allah adalah korban janda miskin itu. Karena dia memberi memang sedikit, tapi itu semua yang dia punya. Semua miliknya. Dia begitu cinta Tuhan, sampai dia gak memikirkan dirinya sendiri. Dia beri, yang penting dia beri Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, wah, orang yang saya persembahan saya cuma sedikit, sementara orang lain banyak. Saudara, bukan jumlah, tapi hati, ya. Kalau orang memberi banyak karena memang dia banyak, belum tentu itu sesuai ukuran justru kan. Dia memberi dari kelimpahannya. Istilahnya sekedar memberi, tetapi kalau ibu janda ini, dia memberi semuanya, apa yang dia punya. Nah, Tuhan tertarik kepada hati ibu janda ini yang tulus memberi semuanya kepada Tuhan. Bukan berapa jumlah yang ibu ini beri. Sebab itu di dalam kita menghampiri Tuhan, mari kita mau persiapan itu selalu adalah hati. Yang terakhir, di dalam Matius pasal 15, Matius pasal 15 ayat yang ke-22. Saya juga baca cepat ini ya, cerita ini. Matius 12 ayat 22 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara, sekali lagi di sini kita melihat seorang perempuan, ya, perempuan Kanaan. Dia bukan hitungan Israel, umat Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan ini dia datang kepada Tuhan, dia mau minta tolong. Dia minta tolong apa? Minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Murid-murid membisikin Yesus, "Suruhlah dia pergi." Dia teriak-teriak, ganggu. Nah, saudara, seharusnya hati perempuan ini terluka ya, karena dia mau ketemu Yesus. Apa urusannya itu muridnya larang-larang? Dia berharap Yesus biarin gitu. Tapi ternyata apa Yesus bilang biarin? Tidak. Yesus
malah berkata apa? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, tambah nyakitin. Muridnya udah nyakitin hati perempuan ini. Sekarang Yesus lebih keras lagi, lebih tajam omongannya. Tapi perempuan itu bilang apa? Dia menyembah dan sujud kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Itulah hati yang begitu rendah di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hati dengan sungguh-sungguh. Lalu Yesus pun dia tidak menjawab dengan lembut, tetapi di dalam ayat 26 apa jawab Yesus? Nggak patut ngambil roti yang disediakan untuk anak-anak kepada anjing. Loh, saudara, ternyata di situ belum ada penerimaan baik dari Yesus maupun murid-murid. Ada alasan untuk perempuan ini langsung pergi dan sakit hati. Tapi perempuan Kanaan ini dalam ayat yang ke-27 dia bilang apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah saudara, hati perempuan inilah yang menyentuh hati Yesus. Jadi bukan seberapa besar masalah perempuan itu. Masalah perempuan itu kan besar banget. Dia punya anak perempuan, dan anak perempuannya kerasukan setan. Gila lah. Artinya gak ada harapan. Ya, punya anak perempuan, kerasukan setan. Gila. Apa yang bisa diharapkan? Ya, madesur lah istilahnya sebagai seorang wanita. Dan Alkitab menyebut dia anak satu-satunya. Tetapi Tuhan ternyata gak tertarik pada masalah. Mau masalah itu sebesar gunung, yang menarik hati Tuhan untuk menolong itu hati. Mau masalah kecil, kalau hatinya tidak menyentuh Tuhan, ya Tuhan gak tergerak untuk menolong. Nah ketika perempuan ini menyentuh hati Tuhan, ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata apa? Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudaraku, hati. Hari ini seberapa besar masalah yang kita hadapi, entah itu penyakit, entah masalah pergumulan rumah tangga, keluarga, apapun itu, saudara, Tuhan nggak pandang itu masalah. Mau masalah itu sangat besar seperti Goliat, seperti gunung, Tuhan lihat hati kita. Tuhan sanggup. Kalau Tuhan sudah tergerak hatinya karena melihat kesungguhan hati kita, kerendahan hati kita, kita merasa nggak mampu. Dunia nggak bisa kasih solusi, teman nggak bisa kasih solusi, keluarga nggak bisa, hanya Tuhan. Inilah hati perempuan ini. Dia hanya berpikir hanya Tuhan. Nah, saudara, jadi Tuhan lebih tertarik pada hati kita daripada masalah kita. Sebab itu hari ini mari kita memiliki hati yang bisa menarik hati Tuhan. Itu tadi dengan kerendahan hati, dengan tulus membawa pujian, persembahan, penyembahan kita dengan tulus, sehingga kita boleh menyentuh hati Tuhan. Tuhan tertarik untuk turun tangan menolong kita. Ayat terakhir sekali, pemain musik boleh maju ke depan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9 bagian A dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Melimpahkan itu bukan sekedar memberi, tetapi limpah ya, tidak akan kekurangan kita, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Jadi mari kita mau memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita pada pagi hari ini. Jangan takut bahwa kita datang dengan penampilan mungkin. Ada lagu kan katakan, bukan karena kegagahanmu, bukan karena kecantikanmu, semua karena anugerah Tuhan. Ayat pertama tadi, Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan melihat hati. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan
kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami supaya kami memiliki hati yang rendah di hadapan-Mu, yang mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan tertarik kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak tertarik kepada apa yang kami miliki. Engkau tidak tertarik kepada harta kami, rupa kami, tapi Engkau melihat hati. Ajar kami untuk terus menjaga hati. Kami bangga punya Allah yang besar, yang mulia, yang menyelidik seluruh bumi, mengerti untuk mencurahkan kasih dan rahmat kepada kami, orang yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Tuhan tahu kerinduan hati kami. Tuhan tahu keadaan hati kami yang paling dalam. Tuhan, Engkau sanggup menolong, memberkati, membebat hati-hati yang terluka, sehingga kami semua boleh memiliki hati yang dipulihkan. Kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, karena hati kami sudah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, mari Engkau mau berkati juga seluruh pelayan yang sudah melayani Engkau di sepanjang minggu ini. Pemain musik, pemimpin pujian, pembawa firman, bahkan Tuhan Yesus, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Engkau tambah-tambahin talenta kami. Tuhan mengurapi dan memberkati dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau akhiri ibadah ini. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat atas setiap keluarga rumah tangga, baik itu anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang tua lanjut usia yang mungkin pagi ini mereka juga mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati mereka semua. Usaha mata pencarian umat-Mu, Tuhan berkati. Yang sudah setia mengembalikan milik-Mu, Tuhan berkati. Bahkan setiap korban dalam bentuk apapun, perhatian terhadap rumah ibadah-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.